ada karena darah sedikit ya, salahnya ada di sana, tapi dasar itu kesengajaan. Yang ini kita bawa salah, setelah salah kita tuh banyak ada terkena darah nyamuk sedikit. Sudah selesai salah, bagaimana salahnya sah? Ya, bukan sengaja bawa, bukan sengaja walaupun sedikit. Waru'afin darah sayawan, sayawannya sedikit darah sayawan itu dimaafkan juga. Sama fil majmu' seperti mana tersebut di dalam kitab Al-Majmu'. Wa yuqasu bima, dan dikiaskan dengan darah haid dan darah sayawan tadi, ya, darah jerawat ternyata yaitu dan musailil manafidi illal khariji min ma'adatin najasati, dan dikiaskanlah dengan keduanya itu darah sekalian tempat lubang. Ada darah di lubang telinga sedikit dimaafkan juga, lah di lubang hidung sedikit dimaafkan juga, ya. Kecuali darah yang di tempat keluar najis, nah lah dubur dan kubur itu darah tempat keluar najis tidak dimaafkan, ya. Illa kharijah min ma'danin najasati, kecuali yang keluar itu dari sumber yang keluar najis, ya, memang dubur-duburnya itu tidak dimaafkan. Sedikit ada darah sedikit tidak dimaafkan, tapi kalau lubang telinga, lubang hidung, lah di mulut tadi itu dimaafkan, ya. Kama hadlil ghaibti, seperti tempat keluar kotoran, lah dubur, nah ini ada lagi sedikit itu tidak dimaafkan, ya. Tetap tidak sah salah. Wal marji'u fil qillati wal kasrati al-urfu, dan dikembalikan pada banyak, ada sedikit dan banyak itu menurut orang banyak. Kalau menurut orang ini apa banyak sedikit kan? Menurut orang banyak ini banyak, nah itu tidak dimaafkan. Menurut pendapat orang banyak ini sedikit, itu dimaafkan. Kembalikan kepada Allah ya. Wa ma syukka fi kasratihi lahu hukmul qalil, dan barang yang diragukan pada banyaknya, diragukan banyak sedikit najisnya. Di darah yang terkena haid kita bawa sembahyang tadi, banyak sedikit, banyak sedikit. Nah, ragu maka lahu hukmul qalil, begitu hukum sedikit, artinya salah tidak diulang lagi, sudah sah. Kalau sekarang kita bawa kain karena darah sedikit, kita ragu, saya tadi salah kalau ini cuma ini digolongkan banyak, sedikit kan? Ragu, maka dihukumkan sedikit, berarti salahnya tetap sah, tidak wajib diulang, ya. Walau tafarraqan najisu fi mahalin, jikalau berpisah-pisah najis di beberapa tempat, titik-titik lah, beberapa tempat najis itu namanya. Jikalau berpisah-pisah najis di beberapa tempat, walau jumi'a kusla, kalau dikumpulkan diulang satu tempat itu banyak kelihatannya. Nah,
hakikatnya sabar bahasanya. Cuma bila andai kata dikumpulkan satu, yaitu banyak. Apa hukumnya ini? Walau jumi'an kasrah kana lahu hukmul qalil adalah ternyata hukum sedikit indal imami di sisi Imam Harmain. Jadi menurut Imam Harmain itu tetap sah aja salah. Kalau ada tadi kita bawa sebagian banyak tambah sedikit apa sebenarnya ya. Kalau disatukan satu tempat banyak. Menurut Imam Harmain itu hukumnya hukum sedikit berarti dimaafkan sah salatnya. Wal kasiru indal mutawali wal ghazali, dan menurut Imam Al-Mutawali dan Imam Ghazali itu banyak. Nah, kalau misalnya sedikit sabab secara ajar tadi bila disatukan banyak nampak katanya itu kata Imam Ghazali hukumnya banyak. Artinya kalau banyak salat kedua itu ulang salatnya karena tidak dimaafkan. Nah, kedua kain kita di salat tidak dimaafkan ulang salat. Kalau dia menurut Imam Harmain sudah sah salat. Ya. Warajjahu ba'duhu, dan lagi sebagian ulama mentarjihkan wa yuqa'an dan minahwi qasdin wa halmin bimahallin, dimaafkan juga dari darah seumpama qasdun itu bangsa donor darah harus ada. Benar-benar. Kemudian untuk di muara lokasi abu itu ada merah darah dari itu dimaafkan. Bahwa salah sah salah. Demikian juga wahainya berbakar. Kalau bekam itu kan ada tulis, dilukai. Setelah selesai berbakar di muara lokasi merah. Darah apa semuanya, tarik darah apa semuanya itu dimaafkan. Sah saja syarat ada paruh digusuk sampai putih ke darah. Nah, itu dimaafkan. Darah ya, gusuk darah berbakar. Bima halimah di tempat keduanya, di tempatnya pak yang luka atau otak keluar tidak dimaafkan juga. Ya. Wa in kasra walaupun banyak tapi selama ia masih di muara otak bukan ada ya. Wa tasihu salatun man adma las suhu la satu dan sah salat orang yang berdarah gusi berdarah ya, qabla ghaslil fami, sebelum membasuh mulut. Gusi tadi berdarah sebanyak sebelum membasuh mulut, kan mulut itu kan najis ya, sah sebanyak. Tapi ada syaratnya. Idza lam yabtali' riqahu, apabila ia selama salat itu tidak menalan liurnya. Bila ia nalan liurnya ini kan semasa sembahyang mulai awal sampai salam tidak nalan liur. Bila ditalan liur tadi campur karena gusi tadi berdarah, liur tadi campur. Nah, ditalan total. Nah, hukumnya makan. Sama dengan makan minum. Ya, tapi kalau tidak itu katanya sah ya dimaafkan. Li'anna zaman lisati ma'fun anhu binisbati ila leki. Ya. Karena sesungguhnya darah gusi itu dimaafkan daripada dibangsakan kepada liur, campur liur. Ya.
jangan ditahan. Walau apa qabla sholati, jika berdarah sebelum salat berdarahnya. Nah, saryawat kan berdarahnya di dalamnya berdarah saryawatnya sebelum salat sudah berdarah. Wadama dan terus berdarah, tidak berhenti darahnya tadi. Fa'in raja'in tifa'umu, jika ia mengharap putus darahnya, kayaknya berhenti darahnya. Wal waktu muntasi'un, sedangkan waktu masih panjang. Intadharahu, maka tunggulah sampai berhenti darah saryawat tadi baru sembahyang. Kalau waktu masih panjang, waktu masih panjang ya. Dalam waktu pendek, bukan tadi waktu panjang, tunggu dulu sampai berhenti waktu panjang ya. Berarti kita baru salat. Kalau tidak, waktunya pendek, sedikit lagi waktu habis, tahap fadha, maka ia pelihara di pengkarnya kapas apa sudah dengan kapas ya. Itu tidak ubahnya kasalisi, seperti orang kencing menetes. Orang kencing menetes itu kan bapaknya dan sembahyang bungkus ya. Nitis waktu sembahyang tidak apa-apa saja ya, katanya senantiasa. Khilafan liman za'ama intidhar, ada pendapat lain bagi ulama yang menyangka menunggunya wajib kharajal waktu walaupun sampai habis waktu ya. Dan pendapat yang lain, kalau gusi berdarah dan sembahyang gusi berdarah, itu tadi pendapat yang pertama, tunggu dulu sampai berhenti darahnya. Sudah berhenti karena waktu luas baru salat. Kalau sudah waktu sempit masih juga tidak berhenti, maka disumbat dikata bagaimana kaya pemeliharaan darahnya supaya jangan yang keluar pasnya dengan kapas ya. Pendapat yang lain lagi ya, pendapat yang khilafan liman za'ama intidharahu, lain hanya bagi orang yang menyangka menunggunya itu wajib kharajal waktu walaupun sampai keluar waktu. Nah, ini pendapat yang kedua, walaupun habis waktu, di luar waktu yang tunggunya sampai selesai baru salat, sampai tidak berdarah ya. Gusi tadi lah wajib kharajal waktu sama tu'akharu, seperti mana ditunda lighasli sawabihil mutanajisi, karena membasuh airnya karena najis. Kita kaya itu juga mesti kaya kita lagi sembahyang salam balik pakai sembahyang lagi karena najis, wajib dengan sembahyang apa banyak ya basuh walaupun keluar waktu, habis waktu ada apa, habis waktu ngaringkat tadi membasuh dari apa, habis waktu ya. Jika habis waktu itu intinya walaupun habis waktu tetap wajib dicuci dulu. Ini sama tadi, namun gusi berdarah. Pendapat yang kedua, cuci dulu basuh sampai berhenti walaupun keluar waktu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi di sumbat dari apa yang baik. Wa'in kharajalo waktu keluar waktu ini. Wa yuqarrabu bi fadlati, ada yang dihidangkan ini katanya ala idalatin najis, atas membuang najis min asli balza bayan balan ditakutkan berhilati masalahnya.
Lain kalau kusip ya, kalau yang tadi kain yang karena najis jalan walaupun habis keluar waktu ada dari kain nah, cuci dulu baru setelah pakai. Lain masalah kita di sini nah, masalah di sini bisa ditutup disumbat. Wa'an qalilitini mahallin murid mutayaqinin najasatu dan dimaafkan juga dan dimaafkan wa'an mantan wa yu'ba'an qalilitini ya dan dimaafkan daripada sedikit bumi tempat lalu, jalan tempat lalu, bumi itu tempat lalu. Lah mahal mulurin tempat lalu. Mutayaq ini najis yang meyakinkan ada najis. Walau bi mughalladhin, walaupun najisnya mughalladha lil musyaqqati karena susahnya memelihara. Malam tata'imha selama tidak nampak najisnya. Ini di jalan-jalan ini banyak kan anjing liwat itu apa semuanya. Di jalan itu kan di masjid di jalan apa semuanya itu ada apa semuanya itu dimaafkan. Selama tidak nyata najis itu. Mengkelihatan najis sedikit dikait karena kain itu dimaafkan. Jadi ya selama ya karena susah meliharanya mungkin ada bekas kencing anjing. Mungkin ada kancing binatang yang lain, kucing, apa semuanya susah memeliharanya. Nah, itu dimaafkan. Nah, dan sebenarnya lalu kita kan jalan sarung kita, celana kita, ya. Mungkin karena ada karena najis itu dimaafkan selama air najis itu tidak nampak di kain kita. Wa yaqtalifu dzalika bil waqti wa mahallu min as-safi wal badani. Wa idza ta'ayyana 'ainun najis bitariqi dan apabila nyata ain najis pada najis di jalan itu walau membawa walaupun lagi tepat berpijak pijak kalbin ya. Walau waqti kalbi walaupun tampak berpijak anjing fala yaqba'an maka tidak dimaafkan. Kita melihat dari anjing tapi dia jangan situ. Nah, lalu kita pijak orang di situ itu tidak dimaafkan. Maka yang bukan anjing hati kita wajib bersyukur 7 kali salah satunya dengan ayat pertama. Ya. Berjalan, bekasnya ini tadi kelihatan bekas salah pakai jalan. Kita jejak tanpa sandal, ya pastinya itu najis hukumnya najis wajib dicuci dulu. Wa akan syekhuna fi tariqin la tinabila berbiha dan mempertuakan oleh guru kami pada jalan yang tidak ada tanah, jalan berkata, jalan papan apa semuanya lah, semen lah, dan latih nabihan, berpihak bahkan ada itu tadarul alami, walau sultan bi kotoran manusia ada, kotoran anjing ada, wal bahaim binatang-binatang yang lain. Wakat sabahal mataruh sungguh dilipat hujan bil afi'atu dimaafkan juga di papan walau misalnya ada di jalan itu kan tadinya jalan kotoran anjing ada kotoran manusia ada apa semuanya ya nah di jalan itu lalu kita di jalan itu dan air yang jalan itu dituruni hujan dan jalan
kotoran itu kan mengalir air-airnya bahasanya. Lalu kita pergi ke masjid itu jalan, dan di jalan lagi bahasanya itu dimaafkan ya, nah maafkan lah. Kecuali tadi ada badannya najisnya licin di air tidak dimaafkan lagi ya. Kenapa? Jangan bilang-bilang tidak musyaffatil ikhtiar ketika payah memeliharanya. Tidak musyaffatil ikhtiar ketika susah memeliharanya. Ya. Berapa menit lagi? Menit lagi? Berapa menit lagi? 20. Ya. Kalau 20 kita lanjutkan. Qa'idatun muhimmatun, satu kaidah penting. Kaidah penting ini. Wa hiya annama asluhu taharatu wa wajibah an zanni tanajjusuhu li ghalbatin najasati fi mislihi fihi qaulani. Kalau misalnya kenyanya sesungguhnya barang yang pada asalnya suci, ini asal suci, kemudian berat kita tuh menduga barang itu karena najis airnya, ya asalnya suci tapi tidak jelas karena najis, tapi berat karena najis. Kenapa? Ia makai menggawi najis, gawinya gawi najis, ya pakaiannya bergawi najis walaupun tidak terasa. Itu kan malah banyak kayak binatang, gawiannya gawi najis, pakaiannya dari suci, tapi nanti gawi najis lalu timbul kerusuhan. Kelihatannya yang seperti ini dua pendapat, ya. Karena biasa katakanlah orang pemalas arak, nah, dia pemalas arak, pakaian ibunya gawiannya pemalas arak, nah, ya. Atau apa lagi? Pakaian orang yang haid, nah, ya kan haid apa namanya, ya, itu dia pakaian itu, asalnya pakaian suci. Tapi karena dia sedang haid, mungkin sehingga dalam sangkaan kita ini mungkin terkena najis, ya karena di dalamnya ini ya najis. Qaulani itu dua pendapat, ma'rufani yang kita tahu. Pertama bil qaulil asli, ya, wal zahiru anna al-ghalibah arjahuhuma annahu qadirun amalan bil asli mutayaqqin. Pendapat pertama karena tidak tahu iman ianya disangka dengan najis. Pendapat pertama hukumnya tetap suci. Nah, tetap suci kain yang dipakai itu selama kan tidak yakin karena najis itu lain ragu. Nah, kan? Kenapa? Karena begawi, nanti begawinya najis. Ya, pendapat yang pertama hukumnya kembalikan kepada asal, sekali asli dengan mengapa dengan tekan asal dan wal zahir dan ya yang zahir awil ghalib yang kebiasaan arjahuma ya annahu tahiru amalan bil asli karena mengamalkan dengan yang asalnya. Pendapatnya yang kedua, ya, menurut kebiasaan, kebiasaan yang orang itu begawi najis, kayaknya karena najis juga, nah maka tidak bisa dikawal masalah menurut kebiasaan, walaupun tidak nampak, tapi kan yang begawi najis, zahirnya, ghalibnya itu adalah yang terkena najis, karena gawiannya najis, ya boleh ya kita ambil kedua mana arjahuma yang lebih rajih di antara keduanya yang lebih kuat
tadi. Nah, yang lebih kuat ya, annahu tahirun itu hukumnya masih suci air tadi. Nah, ada bang, nyata apa sebenarnya? Hiburan juga ya. Lian amalan bil asli mutayakin, mengamalkan dan asalnya suci yang diyakinkan. Li'annahu afdhalu minal gharib, karena itu lebih kuat daripada yang kebiasaan yang menyalahinya. Bil ahwali wal azman. Wadhalika, dan seperti itu kasyabil umarina, seperti pakaian orang mengolah arak. Mengolahnya bikinnya maras arak apa sebenarnya? Apa lagi sebab? Wahaibin, ya. Dan orang yang haid, ya, wasibiani, dan pakaian anak-anak. Nah, pakaian anak kayak mana? Pastinya dulu suci dari timur, suci dari dalam. Inilah mungkin dia berkencing bahasanya. Ya, wa awal yang mutadainaini bin najasah, dan bijana-bijana orang yang menggunakan ada pada najis, seperti orang ini makan najis lebih, wataknya pakai pada, wataknya bersih. Asalnya kan watak itu suci, tapi di orang itu periuk itu bekas yang bekas masakin najis apa sebenarnya. Ragu. Jadi bagaimana ini? Ya, kembalikan kepada yang sah. Boleh. Ya, tapi mana ada ya? Dakma yarika ila mala yarika. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Sudahlah. Kalau kain itu cari kain lain saja. Tidak salah. Kalau bijana itu apa itu sebenarnya carilah. Dan dua orang jual pajak. Nah, ini jual pajak. Jual pajak. Itu kan dua kali pajak dari siapa? Tahu tidak? Dua kali pajak apa saja? Apakah dari orang non-Muslim? Ya. Mungkin keyakinan kita dari non-Muslim. Cuma kita kadang melihat apakah ini dia masak pada najis, kalau masak pada najis kan? Sababi misalnya, cuci 3 kali apa saja? Apakah tidak? Zat kita mana? Sangkaan kita, ya. Nah, yang ini dua pendapat. Boleh, ya, memberikan kepada asal atau suci jalan. Nah, asal barang suci, ya. Kemudian pendapat yang kedua ada juga yang bagian, ya, kalau beliau ini bukan orang Islam dan biasa dia masak pada najis, ya. Tapi yang lebih apa? Yang lebih kita kalau ada lebih apiknya, jadi dakma yarika ila ma yarika. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nah, kalau nak itu tadi, misalnya supaya tidak ragu lagi, nah periuk tadi beli suci 7 kali dulu. Nah, salah satunya dengan air yang dicampur dengan lumpur. Nah, selesai. Suci. Ini ragu apa sebenarnya? Basuh, ambilkan tanah, campur dengan air sehingga taruh, masukkan ke dalam sekali, aduk, basuh lagi 6 kali dengan air. Selesai. Tidak akan lagi kita yakin 100% suci karena sudah dicuci. Ya, bisa bangga. Nah, dia banyak kacang ini ada apa? Itu bentuk ya. Kita anak apik itu tadi, anak apik dengan apa sebenarnya? Sebab kalau itu memang beliau pernah masak benda najis mola lada, akan bagi itu kalau selama dia belum dibasuh dengan air yang bercampur tanah, tetap hukumnya najis. Kita masak itu, supaya kita masak daging, supaya daging itu bukan najis juga. Nah, apa sebenarnya? Nah, kayak kita masak di payung itu tetap, ya.
wawakun yulaku nakruhu ala najisin wa li'afu sabiyin munta'anam wa yukut istahara amaluhu bisyahmin bisyahmil indir ya, dan seterusnya wallahu a'lam ya. Di pegangan kita sudah berjomblo atau tidak menjadi buka kita malah ya. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Selamat daripada syubhat. Ya, saya ragu saya salah tidak ingatkan. Banyak yang halal ya. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma hidayah wa tawfiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.